Hai para pejuang UTBK, welcome back with me, Kak Rani, as your tutor for English Literature. How are you feeling today? I hope you guys are feeling well and excited ya teman-teman. Since UTBK is getting closer, sudah sejauh mana nih persiapan kalian untuk UTBK? Masih semangat kan untuk belajar dan berlatih? Oke, on this video, we would like to discuss about true or false statement. What is that? Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa nonton video lainnya ya. True or false questions usually ask you to determine whether statements are true or false based on the information provided in the text. Atau bisa dibilang, true atau false statement itu dalam soal UTBK itu merupakan soal-soal yang meminta kita untuk menentukan nih mana statement yang benar atau yang salah berdasarkan informasi yang disajikan di dalam teks. Nah, now how to identify true or false questions? Nih, biasanya pertanyaan untuk soal false or true statement itu seperti which statement below correctly represents the information provided, atau based on the passage which statement is true, kayak gitu. Nah, biasanya atau untuk yang false-nya nih, biasanya all of these following statements are true except, ada yang kayak gitunya. Ada lagi atau kayak which of the following statements is false according to the passage, kayak gitu, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, adapun beberapa cara nih untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan soal true and false statement, diantaranya yang pertama, read the text carefully, atau baca teksnya dengan teliti. Nih, pahami teks dengan cermat sebelum melihat pernyataan yang disajikan. Kalian bisa pakai teknik membaca skimming yang sudah kakak bahas di video sebelumnya nih. Kenapa? Agar dapat memahami keseluruhan teks dengan cepat dan tepat. Jadi lebih efisien ya teman-teman. Dan yang kedua itu understand statements. Kita harus bisa memahami pernyataannya. Perhatikan pernyataan dalam pilihan jawaban yang diberikan secara spesifik yang merujuk pada informasi yang ada di dalam teks. Yang ketiga, identify the keyword. Identifikasi kata kuncinya. Nah, perhatikan nih kata kunci yang menandakan benar atau enggak benar dari pernyataannya. Seperti itu. Terus ada nih yang namanya strategies for quick and accurate answers. Bagaimana nih? Yang pertama, harus paham dengan kontras perbedaan. Nih, kita harus fokus pada perbedaan antara pernyataan satu dengan yang lain dengan informasi yang ada dalam teks. Nih, satu kata yang berbeda bisa membuat pernyataan menjadi salah. Jadi harus hati-hati nih sama kata-katanya. Yang kedua, relate to context. Yaitu kita mencoba untuk mengkorelasikan dengan konteks. Nih, pertimbangkan keseluruhan konteks teks. Terkadang, informasi tertentu dalam teks itu dapat mendukung atau menentang pernyataan. Dan yang keempat itu, avoid traps, atau jangan terjebak hasutan, jangan terjebak oleh jebakan Batman teman-teman. Kenapa? Karena soal true or false itu dapat menyertakan informasi yang terlihat mirip dengan teks gitu. Tapi kalau diselidiki dengan cermat, sedikit aja perbedaan itu bisa salah. Jadi pastikan untuk tidak terjebak oleh kata-kata atau informasi yang mirip namun tidak sama persis. Oke. Rasanya tidak akan komplit nih kalau tidak didasarkan dengan latihan gitu, tidak dibiasakan dengan latihan. So without further ado, ayo kita mulai latihan ya. Oke. I have text right next to me, dan kalian boleh mulai memahami teksnya secara keseluruhan. Ingat ya, pakai teknik apa? Skimming. Jadi kalian mulai baca. You don't have to read all of the text. You don't have to read word by word, tapi kalian baca sentence awal sampai akhir, sentence awal, sentence kedua, dan yang terakhir. Jangan dibaca semuanya teman-teman, oke? Oke, berdasarkan teks ini ya. 3 detik. Oke,
sekarang kakak punya pertanyaan nih. Kita mulai ke question number 1, okay? Question number 1, boleh kalian kerjakan dulu ya. You can write it down the answer on your paper and then nanti kita diskusikan yang mana jawaban yang betul. Dikasih waktu 5 detik lah ya, karena lumayan panjang nih, gitu. Oke, dikasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, question number 1. Based on the passage, which statement is true? Berdasarkan dari teks, mana nih statement yang betul? Oke, kita baca nih. A. COVID-19 emerged in early 2019 and has had a minimal impact globally. Apa artinya? COVID-19 muncul pada awal tahun 2019 dan memiliki dampak minimal secara global. Bener gak nih? Coba kita lihat. Yang B. Remote work and virtual learning have not been affected by the pandemic. Artinya apa? Kerja jarak jauh dan pembelajaran virtual itu tidak berpengaruh terhadap oleh pandemi. Yang C. The pandemic has only strained healthcare systems and has had no other societal repercussions. Pandemi hanya membuat sistem perawatan kesehatan menjadi tegang dan tidak memiliki dampak sosial lainnya. Apa iya? Coba yang D. COVID-19 has led to a significant shift in societal norms and an emphasis on hygiene practice. COVID-19 ini telah menyebabkan pergeseran yang signifikan nih dalam norma-norma masyarakat dan penekanan pada praktik kebersihan. Dan yang E, scientific advancement have rendered the virus completely ineffective. Kemajuan ilmiah telah membuat virus ini sama sekali tidak efektif. Well, jawaban mana yang betul? Ayo. Oke. Kita kerjakan ya, kita diskusikan. Sebetulnya jawaban yang betul adalah D. Delta. Kenapa? Jawaban COVID-19 has led to a significant shift in societal norms and an emphasis on hygiene practice. Kenapa? Karena dalam teksnya terdapat kalimat the pandemic has not only strained. Oh, salah. Bentar. Oh ya, sebentar. Oke, explanation. Kenapa nih jawabannya D? Oke. Karena dalam kalimatnya ini ada kata-kata the pandemic has not only strained healthcare system but also catalyzed significant shift in social norms, including remote work, virtual learning, and an increased emphasis on hygiene practices. Jadi teks tersebut sudah jelas nih menjelaskan bagaimana pandemi telah mempercepat perubahan seperti kerja dari jarak jauh, pembelajaran virtual, peningkatan penekanan pada praktik kebersihan dan memperlihatkan nih dampaknya terhadap masyarakat. Jadi jawaban yang betul adalah D, Delta, yaitu COVID-19 has led to a significant shift in societal norms and emphasized on hygiene practices. Dan sekarang pertanyaan nomor 2. Right next to me, you can write it down the answer and dikasih waktu berapa ya? 5 detik lagi, oke. Oke, question number 2. The following statements are true except, nah berarti statement di bawah ini semuanya betul teman-teman, kecuali except A. COVID-19 has caused disruptions in global supply chains and industries. Artinya apa? COVID-19 telah menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan industri global. Betul. Yang B, the pandemic has prompted governments to implement stringent measures to curb its spread. Pandemi ini telah mendorong pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah ketat untuk mengekang penyebarannya. Benar gak? Coba kita lihat lagi pilihan yang lainnya. Yang C, vaccination campaigns have had no impact on the spread or severity of the virus. Jadi kampanye vaksinasi COVID ini tidak berdampak pada penyebaran atau tingkat keparahan virus. Yang D, COVID-19 symptoms range from mild respiratory distress to severe pneumonia. Artinya tuh, jadi si gejala COVID-19 ini berkisar dari gangguan pernapasan ringan hingga pneumonia berat. Tuh sini. Yang E,
The virus has shown the ability to mutate, leading to the emergence of new variants. Jadi si virus ini tuh udah mulai menunjukkan kemampuannya bermutasi, teman-teman, yang mengarah pada munculnya varian-varian baru. Nah, berdasarkan semua teks di sini, mana yang salah pernyataannya? The correct answer is C. Why? Itu karena vaccination campaigns have had no impact on the spread or severity of the virus. Teks di atas itu udah ditekankan nih peran penting kampanye vaksinasi dalam mengurangi penyebaran dan keparahan COVID. Jadi vaksin itu cukup cukup memiliki impact yang signifikan ya terhadap terhadap mengurangi keparahan dan penyebaran COVID-19. So the answer is C. Yeah, question number 3. I have this question and you have to write down your answer in your paper. Nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Okay? Dikasih waktu 5 detik deh, ya? Okay. Which statement below does not correctly reflect to information provided? Di antara statement ini ada yang nggak correct, nggak benar nih dari informasi yang tersaji di teks. Yang mana nih kira-kira? The pandemic has impacted industry and global supply chains. Pandemi ini sangat berdampak nih terhadap industri dan global supply. Iya dong. Yang B, COVID-19 symptoms only include severe pneumonia. Apa betul COVID-19 symptom itu hanya gejalanya tuh hanya pneumonia aja? Yang C, new variants of COVID-19 have emerged due to the virus ability to mutate. Jadi si virus ini variannya tuh bisa mutasi nggak? Bisa jadi banyak nggak gitu? Yang D, governments have implemented stringent measures to control the virus. Pemerintah nih udah mulai mengimplementasikan bagaimana caranya untuk kontrol the virus ini. Yang E, vaccination campaigns have played a role in reducing the virus impact. Jadi vaksin ini nih udah mulai mengurangi terhadap pengurangan penyebaran virus ini. Jadi yang mana nih pernyataan yang nggak benar dari kalimat itu? Ayo, yang mana? Sama nggak jawabannya? The correct answer is B. COVID-19 symptoms only include severe pneumonia. Kenapa? Karena di teks di atas tuh disebutin nih characterized by symptoms ranging from mild respiratory distress to severe pneumonia and in some cases death. Jadi rentang gejalanya tuh nggak cuman dari gangguan pernafasan saja, tapi juga pneumonia parah, bahkan ada yang kematian juga. Kan banyak ya gejala-gejalanya, bukan cuman pneumonia aja gitu. Jadi yang betul adalah apa tadi? B, COVID-19 symptoms only include severe pneumonia. Itu false statement. Sekarang I have second text. Jadi ini ada teks kedua nih, kalian bisa jawab, dikasih kesempatan baca nih. Bacanya berapa detik ya? Kalian bisa pause dulu. Mungkin 3 detik aja ya. Kan udah bisa skimming nih. 3 detik saja ya. Oke, setelah kalian memahami maksud dari teks tadi, sekarang kita mulai ke pertanyaan ya. Pertanyaan number 4, and kalian dikasih waktu 5 detik juga buat mengerjakan pertanyaan nomor 4, oke? Oke, kita bahas bareng-bareng. Which statement below correctly represents the information provided? Ini mah yang benar, berarti kita mencari yang correct. Yang A, dolphins communicate using a variety of methods, including clicks, whistles, and body language. Yang itu lumba-lumba berkomunikasi dengan menggunakan berbagai metode, termasuk bunyi klik, siulan, dan bahasa tubuh. Yang B, dolphins are solitary creatures that prefer to live alone in the ocean. Lumba-lumba adalah makhluk soliter yang lebih suka hidup sendiri nih di lautan. Apa ada nih dalam teks? Yang C, dolphins are not known for their problem-solving abilities or intelligence. Lumba-lumba tidak dikenal dengan kemampuan memecahkan masalah atau kecerdasannya. Ayo, yang D, dolphins live exclusively in one specific ocean habitat. Lumba-lumba ini cuman bisa hidup secara eksklusif di satu habitat laut aja tertentu gitu. Apa iya? Yang I,
Dolphins do not exhibit social behavior within their pods. Nih, satu lumba-lumba, seekor lumba-lumba tuh nggak menunjukkan perilaku sosial nih di dalam kawanannya. Nah, berdasarkan dari teks tadi, jawaban yang tepat yang mana ya? Well, the correct answer is A. Dolphins communicate using a variety of methods, including clicks, whistle, and body language. Kenapa? Nih, explanation-nya. Kalimat ini benar menurut teks. Nih, ada kalimat seperti ini. These creatures possess a complex communication system using clicks, whistles, and body language to interact with each other. Jadi pilihan yang lain tuh udah jelas salah. Yang benar adalah yang mana? Yang E tuh. Oke, sekarang last question. Kalian diberi waktu 5 detik lagi ya untuk menyelesaikannya. Nanti kita diskusi lagi, oke? Bisa pause. Oke, kita bahas. Question number 5, last question nih. Which of the following statements is false? False, according to the passage. Nih, statement mana nih yang salah di bawah ini nih? Berdasarkan dengan teksnya. Kita lihat pilihan yang E. Dolphins possess a complex communication system. Lumba-lumba memiliki sistem komunikasi yang kompleks. Benar nggak nih? B. Dolphins are among the most intelligent creatures on the planet. Lumba-lumba adalah salah satu makhluk paling cerdas di planet ini. Benar juga nih. C. Dolphins prefer to live alone and avoid social interaction. Lumba-lumba ini lebih suka hidup sendiri dan menghindari interaksi sosial. Patut dicurigai nih. Yang D. Dolphins are found in various oceans globally. Lumba-lumba ditemukan di berbagai samudra di seluruh dunia. Fakta ini betul. Yang E. Dolphins cooperate within their pods for hunting and caring for young. Lumba-lumba ini saling bekerja sama di dalam kawanannya untuk berburu dan merawat anak-anaknya. Jadi yang betul yang mana nih? Jawaban yang mana? Punya kalian yang mana? Ayo. Jawaban yang betul adalah C. Dolphins prefer to live alone and avoid social interaction. Ini false ya teman-teman. Karena dalam penjelasannya sudah dijelaskan di teks. Kalimat ini salah gitu. Kenapa? Karena menekankan perilaku sosial lumba-lumba di dalam kelompoknya. Sebetulnya lumba-lumba ini selalu berkelompok atau pod gitu. Sedangkan dalam teksnya kan their social nature is evident in their tight-knit pods where they cooperate in hunting and caring for the young. Jadi sifat sosial mereka ini terlihat jelas nih dalam kawanannya yang erat, di mana mereka bekerja sama dalam berburu dan merawat anak-anak mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang true or false statements. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk terus berlatih ya teman-teman, because practice makes you perfect. So, jangan lupa like, komen di bawah ya. Sampai jumpa di next video. Ciao!